Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Alkifari akan mempresentasikan sistem perekonomian Indonesia dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Mari kita mulai. Pengertian sistem ekonomi. Menurut Wikipedia, pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem pengaturan seluruh faktor produksinya. Kita mengambil dari para ahli. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Jadi pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dianut dalam suatu negara untuk menjalankan sistem atau perekonomian dalam suatu negara tersebut. Mari kita lanjut. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut sistem perekonomian yang ada di Indonesia, saya ingin sedikit menjelaskan seperti apa peran Pancasila dalam sistem perekonomian ini. Dalam sila pertama, nilai ketuhanan. Dalam penjelasan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan atau negara yang bertentangan dengan nilai agama. Jadi kita balik lagi kepada setiap agama tidak mengarahkan para umatnya untuk berbuat yang tidak baik seperti korupsi dan lain-lain. Jadi landasannya adalah kita adalah sebagai pondasinya adalah agama. Kedua adalah sila kedua, nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Pekerja bahkan mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, resiko yang diberikan pada perusahaan. Yang ketiga adalah sila ketiga, nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari kegiatan atau kekeluargaan. Untuk menjaga persatuan pelaku ekonomi berupa untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku, sekaligus memanfaatkan bagi banyak rakyat Indonesia. Jadi nilai kesatuan ini adalah setiap perekonomian harus untuk hak layak umum dan untuk kemajuan bersama. Intinya tidak untuk individual, tapi untuk nilai kesatuan, menciptakan kesatuan dalam suatu negara. Sila keempat, nilai musyawarah dan demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Jadi demokrasi pula bisa membuat perekonomian atau sistem perekonomian lebih bijaksana. Sila kelima, nilai keadilan. Semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses dan yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus dimanfaatkan banyak orang, atau ada nilai keadilan yang ditimbulkan dari setiap proses perekonomian, tidak memberatkan ataupun merugikan satu golongan, individu atau pihak lainnya. Selanjutnya, kita lanjut ke sejarah sistem ekonomi Indonesia. Mungkin kita sudah tahu, sistem ekonomi Indonesia kita menganut masa sistem ekonomi demokrasi Pancasila.
Namun sebelum itu ada beberapa proses-proses sistem ekonomi dari pertama sampai mungkin empat kali kita berganti sistem ekonomi. Yang pertama adalah masa demokrasi liberal. Dari tahun 1950 sampai 1957, sistem ekonomi Indonesia yang pertama ini kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan mengunting uang kertas, misalnya 5 sen pada waktu itu menjadi dua bagian, dan bagian pertama yang bernilai 2,5 atau separohnya 2,5 sen digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian separohnya 2,5 sen yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Ini adalah kebijakan dari Bapak Syafruddin Prawinegara untuk menanggulangi krisis pada waktu itu, dan desakan para masyarakat untuk mengganti sistem perekonomian, karena pada waktu itu Indonesia belum settle untuk mendirikan negara, masih menggunakan sistem perekonomian dari masa penjajahan Belanda. Lanjut ke masa demokrasi terpimpin. Jadi sistem ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi estatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek nasional ekonomi atau politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Tujuan dari perubahan dari liberal ke sistem ekonomi estatisme adalah untuk membantu para pengusaha pribumi untuk bisa bersaing di Indonesia dengan pengusaha asing, dan perekonomian Indonesia sedikit diperbarui. Lanjut ke masa demokrasi ekonomi tahun 1967-1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kalau itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Jadi, sistem ekonomi campuran ini adalah pemerintah berperan dalam seluruh hampir berbagai aspek sistem ekonomi dari hulu sampai ke hilir. Selanjutnya di masa demokrasi Pancasila dari 1998 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari keterterapannya sistem ekonomi Pancasila kewargaan untuk menciptakan kebersamaan dan kekokohan dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Kedua adalah negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Jadi negara menguasai cabang produksi yang sifatnya strategis seperti pengolahan minyak bumi dan lain-lain, untuk bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan cara pemerintah hadir atau ikut dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Ketiga adalah alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat.
seperti dalam poin yang kedua tadi. Keempat adalah terdapat berbagai komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Seperti dalam sejarah perekonomian pergantian ekonomi Indonesia yang 4 kali itu, sistem perekonomian ekonomi Pancasila yang diterapkan Indonesia adalah bagian dari penyempurnaan dari sistem ekonomi campuran yang sebelumnya. Yang kelima adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus bersifat kontinu dan ramah lingkungan, dengan maksud untuk memberikan keberlangsungan secara jangka panjang dan tidak menimbulkan kerugian secara lingkungan ataupun kerugian-kerugian lainnya. Keenam adalah pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Jadi masyarakat yang mempunyai usaha atau dapat kita sebut adalah swasta diawasi oleh pemerintah dengan regulasi-regulasi tertentu. Pemerintah mengawasi usaha masyarakatnya atau swasta agar tidak terjadi monopoli atau mafia perdagangan harga atau yang lain-lain. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.